Nama aku Desti Prasasti. Aku adalah anggota dari Sispala Kem 57 Jakarta Angkatan 29 Badai Malam Rimba. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Sispala itu apa sih? Jadi Sispala adalah salah satu eskul di sekolahku, dan itu juga sebagai wadah untuk para siswa-siswi yang memiliki jiwa petualang. Di Sispala ini aku tuh dapat pengalaman, diajarin tentang bagaimana caranya berorganisasi. Di Sispala ini kegiatan kita itu bukan cuma tentang alam doang. Kayak biasanya kalian tahu rafting, susur pantai, susur goa, atau naik gunung. Kita juga ada berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, dan sosialisasi ke panti asuhan. Jadi kegiatan dari Sispala Kem 57 ini ada 2 kegiatan. Yang pertama ini kita akan menanam 500 bibit tanaman produktif. Di antaranya itu ada 3 jenis tanaman produktif, ada jambu kristal, sirsak, dan pohon sengon. Dari 500 bibit ini kita bagi menjadi 300 untuk kita tanam. Dan di 3 lahan akan kita tanam itu per 100 bibit tanaman. Sisanya 200-nya itu akan kita bagikan ke warga-warga sekitar untuk mereka tanam di lahan yang mereka punya. Untuk lokasi kita menanam 500 bibit ini tuh ada di Dusun Cisalada, Bogor. Tujuan kita mengadakan acara ini itu tentunya untuk melestarikan alam ya yang pertama. Terus kita juga kan tahu nih di sekitar kita tuh banyak terjadi bencana alam seperti longsor, banjir, dan yang lainnya. Nah, mungkin kegiatan kita ini tuh menjadi salah satu langkah untuk mencegah terjadinya bencana alam, yaitu tanah longsor. Terus juga kita berharap bibit tanaman yang kita tanam di sini tuh bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Mereka bisa menghasilkan uang atau menambah penghasilan dari panen bibit tanaman ini. Yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini tuh adalah anggota Kem 57 Jakarta. Di antaranya adalah angkatan 29 dan 30. Ada juga alumni yang ikut berpartisipasi dan warga sekitar Dusun Cisalada itu sendiri. Buat acara yang kedua ini kita mengadakan sosialisasi untuk anak-anak SD dan SMP warga sekitar Dusun Cisalada.
Di dalam acaranya ini kita akan mensosialisasikan tentang caranya menanam tanaman dan melestarikan lingkungan. Terus kita juga akan bermain game ranking 1 itu tentang lingkungan, alam. Terus kita juga akan mempraktikkan caranya menanam melalui media tanam. Setelah itu, kita akan memainkan permainan tradisional seperti asen, galasin, dan yang lainnya. Dan untuk puncaknya nih dari acara sosialisasi, kita akan membagikan snack untuk anak-anak. Harapan untuk Dusun Cisalada, semoga sumber daya alamnya ini semakin maju, warganya juga semakin peduli terhadap lingkungan. Dan untuk penanaman bibit ini, semoga tanamannya dapat berkembang dengan baik agar nantinya bisa dijadikan tempat wisata seperti kebun tumbuhan produktif gitu. Dan mungkin dari penanaman bibit ini juga bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru atau penghasilan baru untuk warga sekitar. Kalau boleh tahu sekarang lagi nanam pohon apa nih? Jadi sekarang kita nih lagi nanam pohon sengon, Kak. Nah, pohon sengon ini adalah salah satu jenis tumbuhan kayu. Kalau untuk masa panen ini kita butuh waktu 4-5 tahun. Dan tingginya itu biasanya 15 meter dan diameternya itu 20 cm. Oke, kalau untuk perawatannya sendiri gimana tuh? Kalau buat perawatan ini, kita kan akan nanam nanti nih nggak perlu pupuk ya, Kak. Terus juga ini perawatannya akan dikontrol oleh warga sekitar. Jadi mereka akan mengontrol nih biasanya 2 hari sekali atau bisa setiap hari. Dan ini kan tanah milik keluarga juga. Jadi mereka nih nanti setelah ini panen bisa dijual juga, Kak. Bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita di sini tuh nanam pohon ini dan mereka yang akan mengelolanya. Setelah panen terserah mereka, jadi mereka mau memanfaatkannya untuk apa gitu. Jadi bisa menambah penghasilan baru warga juga. Jadi membantu secara penghasilan juga ya? Iya, benar. Nah, oke, itu kan untuk perawatannya. Kalau untuk nanamnya gimana nih? Nah, kalau nanamnya nih kita praktekin aja ya, Kak, langsung. Oke. Jadi yang pertama nih di sini udah ada lahan yang udah digali atau dipacul sama warga sekitar. Nah, sekarang kita nih tinggal robek polybag dari bibit tanaman ini. Terus kalau udah, karena ini kan tadi aku udah jelasin nggak perlu pakai pupuk ya, jadi kita langsung masukin aja nih bibit tanamannya. Langsung ya? Iya, bener. Oke. Ih, untuk plastiknya nggak usah di itu ya? Iya, plastiknya nggak usah diikutin. Jadi terus setelah itu baru kita kubur pakai tanah yang tadi. Belum perlu diairin lagi ya? Iya, karena ini juga tadi kan ini nanamnya selang-seling ya, Kak. Jambu, terus sirsak, baru pohon ini, pohon sengon. Jadi nanti tuh pupuknya kata bapaknya tuh bisa menyerap sendiri gitu dari tanahnya. Jadi mereka kayak saling bergantungan gitu loh. Makanya pohon ini nggak perlu pakai pupuk gitu. Oke. Nah, ini kalau udah selesai kayak gini, kita tinggal tunggu masa panennya gitu. Masa panennya berarti tadi nunggu 4 tahun lagi ya? Iya benar, sama ada pengontrolan dari warga sekitar gitu, Kak. Yang penting sih sering-sering diamatin juga ya kalau iya, untuk bener. ini. Kan maksudnya mungkin hujannya juga kan nggak menentu ya. Iya benar, Curah Kak. hujan juga dukung. Udah selesai kayak gini aja, caranya gampang banget sih sebenarnya. Gampang banget ternyata Iya. ininya. Yang penting sering rajin-rajin di itu aja ya, diamati aja ya. Iya benar, supaya bisa nanti bisa dipanen sesuai target yang diinginkan gitu kan. Oke, siap. Nah, ini tuh tanaman jambu kristal, Kak. Untuk tanaman jambu kristal ini butuh waktu sekitar 114 hari dari masa dia ditanam untuk bisa dipanennya. Untuk masa perawatannya sendiri beda dari yang sengon tadi ya? Iya beda, ini lebih intensif, Kak. Nanti warga sekitar biasanya setiap hari kalau misalkan mengontrol pertumbuhan dari si jambu kristal ini gitu. Lebih intensif berarti Iya, ya? benar. Oke. Kalau untuk ininya sendiri tadi nanamnya sendiri gimana tuh? Kalau nanamnya sama sih sama yang sengon, cuma bedanya sebelum
robek polybagnya tuh kita masukin pupuk tanaman sekitar 2 skop, baru kita masukin bibit tanaman biji kristalnya. Nah, ini pohon jambu kristal yang aku maksud tadi, Kak. Ini berarti udah dimasukin pupuk dan ininya ya? Iya, udah benar. Kalau untuk pupuknya itu nggak perlu yang khusus ya? Enggak sih, kita belinya pupuk tanaman biasa aja sih, menurut anjuran dari warga sekitar juga gitu. Perlu apa kalau untuk disiram belum perlu ya untuk sekarang? Iya, nggak perlu sih Kak. Soalnya tadi menurut warganya sih nanti dia akan berkembang sendiri gitu. Mungkin dari hujan mungkin. Oh, berarti lebih pakai itu ya, air hujan ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu kita nanam buah sirsak, Kak. Buah sirsak ini tuh hampir sama sih kayak sengon. Butuh waktunya sekitar 4-5 tahun gitu untuk siap dipanen dari masa dia ditanamnya. Kalau perawatannya sama kayak sengon juga berarti? Kalau perawatannya dia sama kayak pohon jambu. Karena mungkin mereka sama-sama buah produktif kan, tumbuhan produktif. Jadi cara perawatannya itu sama kurang lebih. Oh, berarti lebih intensif juga ya untuk ininya. Oke. Dan kalau untuk tadi ininya apa nanamnya gimana tuh? Cara tanamnya sama kayak yang jambu kristal. Pakai pupuk? Iya, pakai pupuk. 2 skop pupuk, terus kita masukin bibit tanamannya. Udah gitu aja sih Kak, simple caranya. Boleh diliatin nggak itunya? Boleh, ini tanamannya nih Kak. Oke, berarti pupuknya tetap yang kayak biasa juga tadi ya? Iya, pupuknya juga sama pakainya. Dan untuk pengairannya sendiri nggak harus seintensif itu ya? Iya, seintensif itu, nggak kayak tanaman lain mungkin kan harus disiram setiap hari gitu. Baik. Perkenalkan, nama saya Aja, alamat Kampung Budaya Cisalada, RT 4 RW 6, jabatan saya sebagai Kepala Dusun, Desa Purwabakti, Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor. Tanggapan saya itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali, dikarenakan ada bantuan pohon-pohon produktif ini. Dikarenakan apa? Saya ini di sini berarti beserta jajaran mengadakan kegiatan itu udah lama ya, dan tujuannya itu Cisalada itu pinginnya itu kedepannya jadi wisata. Jadi sekarang itu ada bantuan seperti pohon jambu, pohon sirsak, itu sangat membantu. Tujuannya itu nantinya itu ketika pengunjung, ketika udah jadi wisata di sini itu, jadi kalau pengunjung datang itu ada kebun jambunya, ada sirsaknya, itu mungkin sangat mendukung dan sangat membantu gitu, buat khususnya buat kelompok saya dan juga warga Kampung Budaya Cisalada. Harapan saya ke depan, pertama mungkin wisata Kampung Budaya Cisalada ini jadi. Ketika jadi, harapan saya pengunjungnya banyak,
Dan di sini pun seperti yang sekarang udah ditanam itu menjadi pemandangan-pemandangan ataupun buat pengunjung itu jadi apa namanya yang pas untuk dikunjungi. Mungkin yang mau membantu ataupun menyepot Kampung Budaya Cisalada, saya beserta kelompok ataupun warga Kampung Budaya Cisalada, saya siap dibantu dan saya akan melaksanakan apapun yang diinstruksikan gitu.